Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samri SPD. Saya dari SMP Satap 5 Bayan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Utara. Ya, gimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah baik. Saya sehat selalu. Tujuan yang pertama ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti, dan mengapa kita melakukan penangkapan observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik nantinya. Baiklah Pak Guru, jadi saya akan melakukan sebuah pertanyaan ke Pak Guru. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Guru sampaikan nantinya? Baik, tujuan pembelajaran saya nantinya yang akan saya lakukan ketika observasi adalah peserta didik dapat menyebutkan pengertian iklan, menjelaskan perbedaan antara iklan komersial dan non komersial, serta menyebutkan informasi yang ada dalam sebuah iklan tersebut. Itu tujuan pembelajaran saya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Pak Guru capai atau yang ingin Pak Guru observasi seperti itu? Jadi ketika saya kepada murid, saya akan tampilkan foto-foto iklan melalui LCD. Jadi saya akan menyuruh memilih siswa tersebut, baik itu iklan komersial yang sifatnya begitu ataupun yang sifatnya non komersial begitu. Dan apa yang terdapat di dalam iklan-iklan itu saya akan suruh menyebutkannya nanti. Terus kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Guru terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi pembelajaran atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang ingin Pak Guru lakukan nanti? Keinginan saya ini kan dari pembelajaran tersebut, kalau dalam iklan ini lebih baik saya gunakan model pembelajaran sosial emosional begitu, dimana ini kan masalah iklan begitu kan. Jadi siswa itu paling tidak bisa mengontrol dirinya, ada kesadaran diri. Jadi saya tampilkan dulu roda flutik, di mana pada saat itu bagaimana perasaan kalian. Kemudian setelah itu ketika saya tempelkan, dia bisa mengomentari iklan tersebut dengan baik begitu dan sifatnya konstruktif begitu. Berarti Pak Guru akan menampilkan seperti iklan supaya agar siswa itu bisa bisa menjelaskan apa isi dari iklan itu atau tujuan dari iklan tersebut. Ya tentunya dengan dengan kesadaran diri yang baik dalam mengomentari iklan gitu. Kemudian bagaimana Pak Guru menggunakan media atau iklan tersebut di dalam kelas itu? Jadi media yang saya gunakan ini kan ada LCD, ada proyektor. Jadi saya tampilkan begitu. Kemudian siswa memilih iklan yang dia sukai begitu. Jadi kemudian memberikan komentar iklan itu dengan kesadaran diri yang penuh begitu. Jadi dengan terkadang siswa juga akan mengomentari, ini iklannya jelek Pak Guru. Nah, supaya kesadaran siswa itu kita tanamkan melalui diri kita sendiri dan bisa dia tuangkan, anak-anak murid kita itu bisa dia tuangkan apa yang dia lihat. Kira-kira kapan nih Pak Guru akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa yang berapa? Saya rasa karena RPP sudah jadi begitu, kemudian saya akan melaksanakan rencana besok hari Kamis pada tanggal 10 Oktober begitu. Itu
saya akan laksanakan di jam terakhir gitu, karena jam mata pelajaran saya itu yang terakhir untuk guru bahasa Indonesia, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia gitu. Baik, nanti saya akan hadir di hari Kamis gitu ya, di jam ketiga. Ya. Saya akan datang untuk melakukan supervisi kelas dan juga melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, Pak. Kemudian nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan menggunakan percakapan yang terakhir, Pak Guru, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu ketika kita sedang komunikasi tadi, ada hal-hal yang belum saya catat begitu, seperti misalnya bagaimana mengakomodir minat bakat siswa. Jadi itu sebagai tambahan buat saya, dan masih banyak lagi. Terima kasih atas apa yang sudah Pak Guru supervisikan kepada saya. Itu sangat berarti untuk menambah dan melengkapi modul ajar atau FPT saya begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Guru, kan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya di percakapan pasca observasi sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas ya, ya, di kelas 8 ya Bu ya. Iya, di kelas 8. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Pak Guru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sama-sama. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Berarti sudah banyak. Ada yang tidak merasa bahagia? Siapa yang tidak merasa bahagia? Ya, ada yang ngantuk hari ini karena di jam mata pelajaran terakhir. Tapi kalau mulai pembelajaran, salah satu dari kalian untuk memimpin doa dulu untuk sebelum kita mulai belajar ya. Silakan mungkin salah satu temannya. Siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, tak segan-segannya saya mengingatkan kembali kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Jadi anggaplah sebuah kesepakatan ini adalah keyakinan diri kalian ketika berbuat salah, maka itu harus diperbaiki. Jadi apa kesepakatan kelas kita setiap harinya? Pertama, ketika guru menjelaskan, murid kemudian murid tidak boleh libur. Pelajaran kita hari ini kita akan bahas pelajaran selanjutnya, yaitu tentang iklan ya. Jadi dalam pembelajaran ini kalian harus merasa, paling tidak harus merasa senang ya. Senang untuk senang ya dalam pembelajaran. Ada yang tahu iklan itu apa dulu? Iklan itu kira-kira apa? Dan bahasa Inggris sedikit. Iklan itu apa? Pemberitahuan. Ya, ada yang lain? Iklan itu apa yang bisa? Iklan pemerintahan. Industri perdagangan. Ya, dari iklan yang sudah Pak Guru sampaikan kemarin, kemudian dari iklan yang sekarang kita akan konversi, membuat sebuah iklan, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iklan yang kalian sukai ya. Boleh maju. Baik, sembari dari kelompok 1 sembari menuliskan kami dari kelompok 3 akan membacakan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan ketuanya yaitu Pak kami beserta
Sekretarisnya Agus Heriandi, anggota saat ini Pengamat Keuangan, anggota 2 itu Kamardiana. Baik, kami membacakan putusan simpangan. Saya akan membacakannya. Hal apakah yang ditawarkan dalam iklan itu? Segala kebersihan lingkungan sekitar seperti buangan sampah pada tempatnya. B. Siapakah pihak yang mengiklankan atau menawarkan jasa tersebut? Sumbernya adalah aplikasi YouTube. C. Pesan apakah yang terdapat dalam iklan tersebut? Memberitahukan pada masyarakat agar kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. D. Di manakah iklan seperti itu biasanya dipajang? Misalnya di jalan-jalanan dipasang spanduk pemberitahuan kepada masyarakat sekitar. D. Bagaimana bentuk respon yang diharapkan dari halayak dalam memasak iklan tersebut? Masyarakat diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih dari berbagai kuman penyakit. Dan masyarakat pula harus mengingat bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Itulah itu saja. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Silakan kelompok 1 dan 2. Ada? Silakan bertanya. Saya bertanya, Nah, siapa pihak yang mengiklankan dan menawarkan jasa tersebut? Para sumber aplikasi YouTube. Baik, apakah ada lagi? Saya bertanya lagi. Di manakah iklan seperti itu bisa dipajang? Di jalan-jalanan biasanya dipasang spanduk untuk memberitahuan kepada masyarakat sekitar. Apakah ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi 1. Mau membacakan isi kepada kami. Kenalkan, Tuana Zainuddin, anggota dilantik, dan ini Dewi anggotanya, dan anggota kedua dan Desi anggota 3. silakan dulu. Kita akan menyimpulkan sekaligus merefleksi pembelajaran kita pada saat ini. Jadi kita akan kembali iklan itu apa? Sebuah pemberitahuan, ya. Di mana kalian sudah memilih secara pribadi tadi iklan mana yang mau diuraikan, mau dijawab. Seperti pertama tadi ada yang memuat sampah pada tempatnya, itu terjadi pada kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan seperti tadi, apa usaha kita supaya kita membatasi kita untuk membuang sampah. Jadi kita berinisiatif ketika setiap pagi banyak sampah yang kita sapu kemudian kita pungut, apa perilaku kita supaya tidak terlalu banyak sampah. Jadi saya sarankan, ini saran ya, kalau bisa setiap hari lihat sampah, pungut, lalu buang. Itu yang perilaku yang kita kerjakan. Itu termasuk disiplin positif. Ketika ada sampah, kita lihat sampah, jadi jangan nunggu orang lain, teman kalian atau guru kalian, menurut kalian, ayo buang sampah itu. Jadi lihat sampah, pungut, ambil, buang. Ya kalau nggak lihat namanya juga nggak lihat. Tapi kalau lihat jangan sengaja menjadi orang tidak. Jadi lihat satu ini kesadaran diri ya. Kesadaran diri perlu itu. Jadi untuk mengontrol diri ya. Silakan dulu mau ada pertanyaan. Kenapa orang-orang masih saja membuang sampah dalam sudah ada larangan? Nah inilah yang disebut dengan kesadaran diri yang saya jelaskan.
terkadang di setiap orang walaupun diberitahukan, tapi tidak sepenuhnya mereka itu menyadari bahwa itu adalah sebuah keyakinan. Dimana kalau kita menjadi bersih maka kita jadi sehat. Membuang sampah itu kemudian perbuatan yang baik, disiplinnya baik, tetapi terkadang orang itu tidak memilikinya. Maka dari itu kita sebagai siswa mulai belajar dari sejarah, lihat sampah, pungut sampah, lalu buang. Itu merupakan disiplin nomor 1. Kemudian tadi ada yang pakai posyandu ya, posyandu gratis nama posyandunya. Di mana posyandu juga sangat penting untuk kita. Selain dari kebersihan, kita juga berkewajiban untuk diri kita untuk mengecek setiap kesehatan yang kita miliki. Makanya pemerintah juga menyarankan bayi itu harus di posyandu karena dari umur 0 sampai dengan 5 tahun itu posyandu bayi. Kemudian kita juga sudah disiapkan sekarang ada program-program posyandu untuk siapa saja yang mau. Selain daripada orang tua dan balita, bayi dan balita, kita juga boleh sekarang diperbolehkan. Misalnya datang, kalau saya mau ngeceknya gratis, kemudian dikasih vitaminnya, penambah darahnya juga gratis sekarang. Itu sudah banyak program-program pemerintah yang disalurkan melalui Indonesia. Jadi itulah iklan-iklan yang kita harus ketahui. Jadi bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kita memakannya. Jadi dengan cara kebiasaan kita itu maka akan kita salurkan apa yang ingin kita lakukan. Baik, pembelajaran kita pada saat ini sudah saja sedikit saya ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya baik itu tentang iklan, kemudian deskripsi yang sudah selanjutnya kita nanti siap untuk belajar ya. Baik, sampai di sini dulu Pak Guru menyampaikan saya. Saya berharap dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin selain Rizal Fahmi, setidaknya mudah-mudahan mungkin ada teman yang lain yang ingin memimpin doa. Silakan. Yang lain? Ya, silakan bro kalau gitu. Pak Robi, silakan. Siap. Sebelum kita berdoa, sebelum kita bilang kalau kita berdoa untuk agama dan berdoa mulai. Berdoa untuk saya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samuri, saya dari SMPN Satap 5 Bayan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Utara. Sekarang saya akan melakukan pasca observasi, percakapan pasca observasi dengan teman observasi yang sudah saya observasi kemarin pada tanggal 24 kalau misalnya. Kemudian dengan saya didampingi dengan pengajar praktek saya Ibu Irawati yang mendampingi saya. Baik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Arifin setelah melakukan atau setelah saya lakukan observasi kemarin? Alhamdulillah saya merasa diperhatikan, artinya setiap pembelajaran yang saya lakukan kemudian ada titik-titik observasinya, saya merasa bersyukur. Jadi ada mungkin sedikit ya ketidaktahuan saya bisa memberikan informasi yang signifikan. Jadi saya sangat bersyukur atas observasi yang Bapak lakukan terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Itu saja. Baik, Pak Arifin. Kemudian Bapak Arifin, apa yang Bapak lakukan pada saat proses atau akhir daripada pembelajaran kemarin, Pak? Jadi proses penilaian yang saya lakukan terhadap anak-anak itu
di mana anak-anak saya memberikan pembelajaran, di mana pembelajaran yang saya terapkan kemarin kan pembelajaran berdiferensiasi begitu kan. Jadi saya mengelompokkan anak-anak itu bukan berdasarkan kemampuan mereka, tetapi berdasarkan apa yang mereka inginkan. Artinya mereka inginkan itu berdiferensiasi, jadi materi sama namun cara penyelesaiannya yang berbeda-beda. Itu yang saya suruh terhadap anak-anak. Kendati demikian bahwa kemarin kita sudah kita sudah tes asesmen yang diagnostik, tetapi yang formatifnya itu masih berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung saya terapkan sama anak. Jadi belum saya lakukan asesmen yang dengan selebaran kertas atau format yang diisi. Jadi seperti itu. Baik Pak Arifin, kemudian apa yang membuat Pak Arifin itu melakukan penilaian seperti itu? Jadi penilaian seperti itu saya rasa menurut Ki Hajar Dewantara kan keberpihakan sama anak. Jadi paling tidak kalau saya melakukan pembelajaran tentu dengan mengecek kebutuhan siswa. Jadi bakat minat serta profil siswa itu jelas dicek dulu, sehingga mungkin sedikit kemungkinan ketika ada kendala di dalam proses pembelajaran itu tidak terlalu banyak, dan demikian itu bisa kita koordinasikan dengan teman sejawat, terutama pada kepala sekolah ketika misalnya proses pembelajaran sudah usai begitu. Baik Pak Arifin, boleh nggak saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin pada saat proses observasi. Oh silakan Pak, saya merasa berterima kasih ketika diberikan masukan. Nah itu jadi prinsip dan akan sebuah proses perbaikan nanti ke depannya ketika ada pemberian-pemberian terhadap saya. Baik Pak, kemarin pada saat saya melihat proses pembelajaran yang Pak Guru lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan pada saat observasi tujuan yang disampaikan. Kemudian di area pengembangannya itu sudah pas Pak, sudah mengena lah dengan apa yang menjadi tujuan dari awal yang disampaikan pada saat observasi itu. Kenapa saya memberikan langsung kepada Bapak? Karena saya melihat itu antusias hasil akhir daripada siswa di kelas itu, antusiasnya luar biasa. Dari Pak Guru melakukan menggunakan strategi pembelajaran dengan melakukan siswa dengan berkelompok, mereka bisa berkolaborasi di sana. Kemudian di saat selanjutnya setelah itu anak-anak saya lihat dari hasil materi yang Pak Guru sampaikan itu kan materi berdiferensiasi itu sudah pas Pak. Sekarang dari apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana harapan Bapak, tanggapan Bapak dari hasil yang sudah saya lakukan? Jadi ya, kalau memang seperti itu tanggapannya alhamdulillah. Namun dalam materi iklan dengan model pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, mungkin dalam pribadi juga saya rasa ada sih kendala yang saya rasakan pada saat itu, walaupun misalnya dalam penilaian ini Pak Guru memberikan apresiasi, namun saya rasa juga ada secara spesifik kendala itu. Jadi ketika IQ anak-anak yang saya ajarkan itu kan berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan perbedaan ini di sanalah prosesi berdiferensiasi ini sebenarnya. Namun kendala itu ya yang namanya kendala ada yang tidak bisa kita ukur dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu saya juga koordinasikan kepada kepala sekolah, terutama mungkin bagaimana kita mungkin di wakil kesiswaan bagaimana memberikan masukan, karena pemahaman itu terjadi karena ada
memang EQ-nya seperti itu, dan ada juga beberapa hari tidak masuk sekolah jadi tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi untuk menyamakan pengetahuan mereka itu agak kesulitan. Jadi ada yang tidak mendapatkan pembelajaran dan ada juga yang mendapatkan. Ya, untuk menyamakan itu kemarin sudah kita kasih les dan lain sebagainya dan rangkuman materi untuk dipelajari, namun itu di rumah kita belum tahu juga karena proyek orang tua wali murid juga belum kita lakukan secara maksimal. Jadi perlu koordinasi dengan warga sekolah, saya itu terutama di kepala sekolah, kemudian teman-teman rekan sejawat, dan seharusnya ini harus kita terjun ke wali murid. Bagaimana anak itu di rumah, karena sementara di sekolah kan berapa jam di sekolah, sementara di rumahnya itu sudah tanggungan orang tua itu sudah merupakan lebih dari jam pembelajaran yang dia hadapi di sekolah. Jadi seperti itu, ada sedikit kendala begitu. Berarti pada saat proses pembelajaran itu banyak hal-hal atau kendala yang Pak Arifin temukan, misalkan seperti ada dari EQ anak-anak itu kan dari ada yang pintar, ada yang kurang, ada yang bisa memahami, ada yang yang lancar baca yang Pak Guru temukan kemarin kan seperti itu. Kemudian kira-kira nih Pak Arifin, ya, dari kendala-kendala yang Pak Arifin temukan ini kan kira-kira siapa tempat atau meminta bantuan atau meminta bantuan sama siapa kira-kira? Ya tentu saja kalau secara umum, secara global ya tetap itu kita akan koordinasi kepada warga sekolah. Namun terutama yang pertama kali saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua baru dengan rekan-rekan sejawat ini. Kemudian baru memberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap siswa juga, tidak terlepas kepada koordinasi kepada orang tua wali murid ya dengan cara berkunjung lah. Kemudian tidak terlepas juga stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ini, terutama yang mempunyai wali murid yang di sekitar dan sekaligus menjadi stakeholder yang ada di lingkungan sekolah seperti kepala dusun ya. Kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, bahkan kepada kepala desa supaya pendidikan ini kita diberikan motivasi lah begitu. Nah, jadi itu yang harus saya lakukan. Pada kepala sekolah sudah kita koordinasi, sejawat juga, bahkan untuk sosialisasi murid sudah. Kemudian kalau kunjungan orang tua wali itu sudah progresnya sudah beberapa dengan teman-teman guru kan. Jadi nanti di rapat-rapat besar kita sampaikan juga, pernah kita rapat besar juga kita sampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat serta stakeholder. Kebetulan kemarin ada kepala dusun dan kepala desa serta komite itu yang hadir di rapat besar kemarin kan. Jadi luar biasa Pak Guru sudah melakukan upaya-upaya dari masalah yang sudah ditemukan. Kira-kira rencana yang Pak Guru sampaikan tadi itu kan, upaya-upaya itu kapan rencana tidak lanjutnya? Sebenarnya itu sudah terlaksana sebagian progresnya karena kita sudah berkoordinasi sama stakeholder ini. Kalau sama ibu kepala sekolah dan sejawat sudah biasa kita laksanakan berkoordinasi seperti biasa, tapi kita akan terus istilahnya berkoordinasi. Jadi permasalahan atau kendala-kendala yang ada di sekolah kita ini tetap kita akan mengundang stakeholder, kemudian kita juga akan mengunjungi para siswa dengan langsung berbicara dengan dukungan orang tua wali murid, karena saya berpikir bahwa kalau bukan dari dukungan orang tua juga yang lebih spesifik, kita juga tidak akan mengenal ketika sudah pulang sekolah. Jadi di rumah pun harus dibimbing sama orang tua selebihnya itu, dimana kita juga tetap akan berpihak kepada murid. Jadi luar biasa Pak Arifin menunjukkan apa yang ingin dilakukan secepatnya. Tetapi saya akan menunggu kabar baiknya Pak Arifin, tindak lanjut dari apa yang
ingin dilakukan dari hasil bencana. Siap-siap Pak Guru. Ya, sebagai penutup ini Pak Arifin, kira-kira apa yang Pak Arifin dapatkan dari hasil perbincangan kita pada siang hari ini? Yang saya dapatkan, alhamdulillah yang saya dapatkan itu bahwa ada step by step pembelajaran yang saya dapatkan. Jadi dengan kebiasaan saya diobservasi kayak begini atau saling mengobservasi, itu pun terjadi di PPM kan, itu membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya atau kendala-kendala yang ada di sekolah ini, terutama di dalam kelas terhadap bagaimana saya memberikan pembelajaran terhadap siswa-siswa saya pribadi terutama. Jadi seperti itu ya. Jadi saya berterima kasih, terinspirasi sekali dengan observasi yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru lakukan terhadap saya. Jadi saya bisa memperbaiki diri, berbagi praktik dan lain sebagainya. Itu saya sangat bersyukur bisa saya ubah menjadi lebih baik dan lebih baik begitu. Terima kasih Pak Guru. Jadi di akhir rangkaian percakapan kita di pasca observasi ini, karena ini sudah selesai ya, kita mulai dari pra observasi, kemudian observasi di dalam kelas itu durasi waktunya kan 2 jam sudah kita lalui. Nah, sekarang ini sudah terakhir. Terima kasih telah menyempatkan waktunya kepada saya dan lingkungan, kepada saya maupun kepada pembimbing saya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung keluar. Ini kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.